Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di Sumatera Selatan yang beribu kota Palembang. Sekarang kita berada di salah satu masjid agung yang dibanggakan oleh rakyat Palembang, yaitu Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin I. Di belakang kita adalah masjidnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1738 tahun atau 200 lebih tahun yang lalu. Sekarang telah menjadi masjid sebagai salah satu cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia. Mari kita telusuri sejarah masjid ini dan mari kita lihat sudut-sudut dan kemegahan serta keaslian masjid ini dari dulu sampai sekarang. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita mengulas Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo atau biasa disebut Masjid Agung Palembang. Adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo. Saat ini Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yakni Indonesia, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama, berundak 3 dengan puncak berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa, sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas, terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar yang menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Teman-teman Al-Asjad, sekarang kita berada di salah satu ruangan Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin I. Ini adalah salah satu ruangan karena dia terbentuk menjadi satu yang asli yang dari dasar, dan ini adalah ruangan tambahan dan kita bisa melihat dari sisi dan kanan luasnya dan ketinggian dan keagungannya serta kemegahan dari Masjid Agung Palembang. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini dulunya adalah masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003. Megawati Soekarno Putri adalah orang yang meresmikan Masjid Raksasa Sumatera Selatan modern ini. Teman-teman Al-Asjad, saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kutogawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar. Pembangunan masjid yang baru memakan waktu cukup lama.
hingga pada 26 Mei 1748 atau pada 28 Jumadil Awal 1151 tahun Hijriah. Masjid tersebut baru diresmikan berdiri. Di awal pembangunannya, Masjid Agung Palembang disebut oleh masyarakat Palembang dengan nama Masjid Sultan. Nama tersebut merujuk pada pembangunan masjid yang diketuai dan dikelola secara langsung oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikrama. Teman-teman Al-Asjad, awalnya masjid ini belum memiliki menara pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, masa pemerintahan 1758 sampai 1774. Menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi enam setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara sudah mengalami berbagai renovasi. Kita sekarang berada di ruangan utama Masjid Agung Palembang. Di setiap zuhur, setelah salat zuhur, di sini ada kajian yang disampaikan oleh kiai-kiai ternama dan terkenal. Teman-teman, datanglah kemari, ziarahilah tempat-tempat masjid sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman Al-Asjad, mengingat Masjid Agung Palembang merupakan salah satu peninggalan Sultan, maka pada tanggal 23 Juli 2003, masjid ini ditetapkan sebagai salah satu masjid nasional. Kemudian pada tahun 2009, masjid ini dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Teman-teman Al-Asjad, demikian ulasan kita tentang Masjid Agung Palembang. Sebagai pesan kita terakhir di season ini adalah makmurkan terus masjid dimanapun kita berada. Karena salah satu kemakmuran masjid itu membuat kita meningkatkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Mari jaga masjid, mari konsentrasi untuk memakmurkan masjid. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar kita terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.